Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan adalah penolong yang setia. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali berjumpa dengan kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh. Edisi hari Sabtu tanggal 28 September 2024. Tidak terasa ya, kita sudah hampir di penghujung bulan ini. Tapi saya berdoa teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan tetap bersukacita dan semangat untuk selalu on fire di dalam Tuhan. Dan seperti biasa di program Yang Fresh, kita akan sama-sama mendengarkan suatu renungan firman Tuhan yang akan membekali kita supaya kita boleh semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di studio sudah ada Kak Indra yang hadir di sini. Shalom Kak Indra. Halo, shalom Kak Tinto. Apa kabar Kak? Luar biasa baik. Ya, ini kayaknya sudah semakin dekat ya dengan hari Joel Generation. Joel Generation hari Selasa. Persiapannya nanti. gimana nih Kak Indra? Ya, persiapannya sejauh ini kalau dari segi panitia semuanya udah tercover dengan baik. Ya, masih ada kekurangan dikit-dikit tapi kita pokoknya do the best lah buat Tuhan. Jadi persiapannya ya jasmani rohani tetap dijaga, juga kita juga nyiapin diri untuk jangan sampai kita sibuk dalam pelayanan tapi kita juga nggak dapat apa-apa gitu. Oke, Kak Indra mungkin boleh kasih sedikit informasi nih buat teman-teman semua anak-anak muda terkait dengan ibadah ini Kak. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya mengundang buat teman-teman semua yang lagi dengerin siaran radio Gerasi pada pagi ini. Untuk boleh hadir ya di ibadah spesial, ibadah akbar untuk kaum muda, untuk anak-anak remaja dan youth. Hari Selasa tanggal 1 Oktober, start kita dari jam 3 sore sampai selesai. Ya karena ini acaranya spesial luar biasa, jadi kita agak mulai lebih awal. Jadi buat teman-teman semua yang Selasa nanti udah pulang sekolah lalu nggak ada kegiatan lagi, yuk gabung sama-sama. Kenapa sih saya menganjurkan kalian untuk hadir? Karena ini adalah, saya percaya adalah momen di mana kita semua akan dibangkitkan menjadi generasi yang unstoppable. Karena hari ini judulnya Unstoppable Generation dan juga generasi Yoel. Nanti kita juga kalian bisa baca juga dalam kitab Yoel. Kenapa sih disebut generasi Yoel? Kenapa sih disebut generasi yang tidak terhentikan? Karena mau nggak mau kita sebagai anak-anak muda itu harus jadi generasi yang tidak terhentikan. Banyak hal, banyak godaan yang nanti akan saya sampaikan dalam firman Tuhan yang bisa membuat anak-anak muda itu stop untuk mengejar Tuhan. Berbagai alasan, berbagai macam faktor bisa terjadi dan itu yang bisa membuat anak-anak muda itu bisa stop untuk mengejar dan mencintai Tuhan. Makanya yuk bareng-bareng kita sama-sama bangkitin lagi iman kita, api kita dalam hidup setiap kita untuk kalian boleh sama-sama hadir 1 Oktober ya, ibadah akbar Legacy Community ya dengan tema Joel Generation atau generasi Joel ya. Tempatnya Kak? Di Gedung Gracia lantai 1. Gedung Gracia lantai 1 ya. Jadi buat teman-teman yang hari Selasa 1 Oktober kalian gak ada aktivitas setelah mungkin pulang sekolah jam 2 kali ya. Jam 2 siang udah gak ada kegiatan lagi, langsung bergabung jam 3 dengan Lifeguard Community. Betul, ajak teman-temannya, saudaranya semua. Tenang, kita sediakan dinner. Ini anak-anak boleh penting ya. Isi ibadah kempong ya kan. Jadi setelah kita menikmati makanan rohani ya, makanan jasmani tercover, terjamin dengan baik juga ya. Mau nambah berapa kali disediakan ya. Tapi untuk kali ini mungkin tidak ada ini ya Kak, fasilitas untuk antar. Ya, untuk yang sekarang kita nggak ada antar jemput ya, jadi mohon maaf, jadi kalian bisa nebeng temennya atau mungkin bisa aplikasi online dan segala macam ya. Kak Indra, kita mau bahas apa nih Kak hari ini? Unstoppable Generation. Unstoppable Generation. Ya, berhubungan dengan nanti untuk kayak Selasa juga. Ini spill kali ya. Ya. Kak Indra boleh bawa kita dalam doa dulu Kak. Silakan Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan sampai pada hari ini kayak boleh bersama-sama untuk menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar firman akan disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, rema dalam hidup kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami perbuat. Tuhan, kami percaya Bapa, biar pagi ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami minta biar ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kau jadikan hidup setiap kami, biar kami Tuhan boleh mengerti tujuan dan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa,
Kau yang berkati, kau yang ambil alih semuanya, semua peralatan yang dipakai, semua jaringan koneksi yang dipakai, semuanya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapak, kayak mau silakan. Semua dalam kau sambut hanya di dalam nama kayak berdoa dan kayak mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, silakan Kak Indra. Oke teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang unstoppable generation. Tadi yang saya udah spill di awal, kenapa sih harus unstoppable? Karena saya percaya bahwa saya dan teman-teman semua diberi talenta yang luar biasa sama Tuhan. Saya dan teman-teman semua udah ditebus dengan darahnya yang mahal, dan ada sebuah pride, ada sebuah kebanggaan yang membuat kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Dan seharusnya kalau kita bangga jadi anak Tuhan itu nggak membuat kita akhirnya menjadi kendor, mundur ke belakang dan segala macam. Tapi harus kita ini menjadi anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang terus maju, unstoppable sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nah, sebelum kita mulai firman, ada sebuah quotes yang mau saya bagi buat teman-teman semua. Bukan quotes ya, ada sebuah kalimat. Your future in God's hand. Ya, masa depanmu ada di tangan Tuhan. But He give you option. Tapi Tuhan ngasih kalian nih pilihan. Where would you go? Apa yang akan kalian pilih? Hidup kita, masa depan kita, saya percaya udah dijamin sama Tuhan. Tuhan tuh ketika menciptakan kita ya, nanti kalian tuh akan lahir tanggal segini, jam segini, hari apa, sampai nanti dewasa, sampai nanti menjadi orang tua, menjadi pria dewasa, itu udah Tuhan udah menggariskan semuanya dalam catatannya Tuhan. That's why kenapa your future in God's hand, but He give you the option. Baik lagi, Tuhan tuh bukan Tuhan yang istilahnya otoriter, tapi Dia tetap ngasih kita pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Nih jalanku udah aku kasih, kisi-kisinya udah aku kasih, ya kan? Mungkin kunci jawabannya nih udahlah aku kasih gitu kan. Sok kalian pilih mana yang mau kalian pilih. Kadang anak-anak muda itu memilih berdasarkan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Bukannya sok rohani ya, tapi ketika kamu hidup benar-benar berdampingan sama roh Tuhan, sama Tuhan sendiri, itu kan ngerasa bedanya. That's why kenapa hiduplah seperti, serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Tuhan udah netapin rencananya masa depan kita, tapi kita punya pilihan memilih apa yang ada di hidup ini. So, apa pilihan teman-teman semua pagi ini? Kalian mau jadi anak-anak Tuhan yang tetap ada di dalam jalannya, atau kalian lebih memilih ya udahlah hidup gua setelah lagi terserah gua, apa maunya gua, it's my life, ya kan? Nah, hari ini tentang unstoppable. Unstoppable itu artinya adalah tidak terhentikan dan tidak tergoncang atau tidak tergoyahkan. Generasi yang akan lahir dan bangkit di masa-masa sekarang dan seterusnya. Pendahulu-pendahulu kita, mungkin para gembala-gembala kita, hamba-hamba Tuhan yang ada di kisah kita, itu adalah generasi yang sebelumnya. Saya dan teman-teman semua adalah generasi yang sekarang ini, yang siap melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh para pendeta kita, para hamba-hamba Tuhan. Ada di tangan kita. Mau seperti apa mungkin hidup kita berapa tahun ke depan, mau seperti apa mungkin bangsa kita berapa tahun ke depan, itu ada di tangan kita sebagai generasi unstoppable. Generasi yang mau berdiri at least buat keluarganya, buat pribadinya, buat kotanya, mungkin buat gerejanya, dan juga buat bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, teman-teman, siapa lagi yang mau mendoakan bangsa ini? Sekarang sok banyak hal-hal yang istilahnya dipercayakan ke anak-anak muda. Banyak anak-anak muda yang sukses, ada yang gagal pun juga banyak. Itulah makanya Tuhan kasih pilihan. Kamu mau sukses, kamu mau diberkati, pilihlah Tuhan. Tapi kalau kamu mau, aduh aku cuma pengen enak-enaknya aja, atau mungkin adalah gak usah mikir terlalu jauh, masih panjang gitu kan, gak usah Tuhan-Tuhanan dulu atau segala macam, ya harus terima kenyataan bahwa itu adalah pilihan yang kamu ambil, ya kan. Jadi hari ini teman-teman, saya pengen kalian bisa satu suara ya sama saya untuk
saya dan teman-teman semua adalah generasi, adalah anak-anak Tuhan yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti Selasa itu akan dijelaskan lebih gamblang, lebih jelas. Sehari ini cuma ngasih sedikit ya, cuma ngasih kudapan, istilahnya cuma ngasih snack doang dikit. Nanti Selasa akan dijelaskan dengan sangat jelas kenapa kita harus jadi generasi Yoel, kenapa kita harus unstoppable generation. Itu ada di hari Selasa. Tapi hari ini saya cuma bisa ngasih pesan buat teman-teman semua, kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak terhentikan. Kenapa? Karena saya percaya di dalam dirimu, hatimu ada Tuhan di dalamnya. Ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Kita baca gantian ya, karena ini lumayan panjang. Saya baca yang ganjil, kayak itu genap ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Banyak hal yang tadi saya bilang di awal, banyak hal yang membuat anak-anak Tuhan tuh menjadi lemah, mundur selangkah, bahkan akhirnya meninggalkan Tuhan. Padahal kan jelas temanya unstoppable generation. Apapun yang terjadi, kita adalah generasi yang tidak terhentikan, terus maju buat Tuhan. Tetapi banyak sebab-sebab, banyak penyebabnya yang membuat anak-anak Tuhan tuh sekarang jadi istilahnya apa ya, sedikit ada masalah, goyah imannya. Sedikit mungkin ada sesuatu hal yang tidak enak, jadi berbeda pemikirannya. Dan itu yang membuat banyak anak-anak muda yang gugur di tengah jalan. Yang tadinya seorang pelayan aktif ya kan, tiba-tiba akhirnya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, akhirnya meninggalkan Tuhan dan enggak pelayanan lagi. Banyak hal-hal seperti itu yang kita jumpai dalam setiap komunitas anak-anak muda di kota ini juga. Ya, apa sih penyebabnya? Ada faktor keluarga, masalah dengan anggota keluarga, masalah dengan mama, papa, kakak, adik, ribut tiap hari, atau mungkin kalian melihat papa mama kalian yang gak pernah harmonis. Itu salah satu penyebab membuat kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi kendor, jadi putus asa. Lalu ada lagi penyebabnya apa? Faktor kehidupan pribadi, pergaulan dengan teman-teman kalian di sekolah, di gereja, di lingkungan kalian. Belum juga masalah percintaan ya kan, putus, nyambung, galau, apa segala macam. Hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan kita menjadi lemah, teman-teman. Kita punya roh yang kuat, tapi ketika kita nggak memelihara roh itu dalam hidup kita, itu roh akan dibiarkan begitu aja. Dan kalau yang tidak baik kita izinkan masuk, itu akan membuat kita lemah. Tugas kita adalah memelihara roh yang Tuhan kasih dalam hidup kita dengan cara bersekutu dengan Tuhan. Tapi karena mungkin kita nggak pernah maintenance, kita nggak pernah saat teduh, kita nggak pernah doa, kita nggak pernah nyembah Tuhan, itu yang membuat iman kita jadi kendor, teman-teman. Faktor yang istilahnya hal sepele bisa dijadiin alasan, gue lagi nggak mood nih, gue habis putus, nantilah mood gue lagi swing, lagi nggak enak ya kan. Banyak kita jumpai hal kayak gitu. Kok saya off ya, kenapa sih? Lagi tidak baik-baik aja ya kan, lagi ada masalah banyak, off dulu ya, takutnya nggak fokus. Nah, itu
anak-anak muda itu gampang mempermainkan kata-kata daripada nggak fokus. Oh gimana? Ya kan, kadang kita nih sebagai pemimpin itu juga harus kadang itu menghadapi hal seperti itu harus dengan bijak menjawab dan memutuskan. Akan dengan sangat gampang anak-anak muda berkata, saya izin dulu, nggak pelayanan, kenapa sih lagi nggak baik? Padahal kan yang bikin nggak baik itu sebenarnya dia. Bisa aja dibikin baik kalau dia mau berusaha, ya kan? Tapi dia memilih untuk membiarkan itu terjadi. Makanya kan tadi bilang, but he gives you option. Tuhan tuh kasih kita pilihan. Apalagi faktor kekecewaan, amarah, dendam, kecewa sama pemimpin, kecewa sama orang tua, dendam sama temannya, pacarnya diambil mungkin segala macam, mungkin diselingkuhin jadinya kesel dan segala macam. Hal seperti itu yang membuat iman-iman anak-anak muda itu digerogoti dengan sangat gampang. Apalagi faktor ekonomi, nggak ada uang, mau jajan nggak ada uang, mau beli ini itu nggak ada uang, ya kan? Minta papa mama nggak dikasih, jadi frustasi kan? Kalau udah frustasi, ya udah kemana-mana pikirannya, nggak karuan hidupnya. Makanya, ayo teman-teman, even Tuhan bilang, I give you the option, pilihlah yang baik, pilihlah yang benar, pilihlah yang tepat. Jangan kita memilih hal yang tidak tepat. Ingat, ketika Tuhan naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah di hidup kita. Tuhan gak pernah ngasih yang namanya roh ketakutan, tapi ada roh keberanian yang Tuhan beri dalam hidup kita. Makanya ayo hari-hari ini apapun faktornya yang tadi saya sebutkan, let it go, lupakan itu, karena itu adalah hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan nyata. Pilihannya, kamu mau menghadapi itu atau kamu mau membiarkan itu menggerogoti iman kalian. Ya, satu hal, no turning back. Ya, the value of unstoppable, ciri-cirinya adalah no turning back. Kita mau gaspol maju, tapi kalau kitanya menyerah dan berlari ke belakang, ya nggak akan pernah gaspol, teman-teman. Ketika lu berkata, ya aku mau gaspol, aku mau edan-edanan sama Tuhan lagi, aku mau balik ke jalan Tuhan, lakukanlah. No turning back itu adalah salah satu ciri dari unstoppable generation. No turning back, teman-teman. Oke. Jadi mungkin di sini kita harus bisa memahami teman-teman bahwa setiap kita ini memang sebelum kita dilahirkan, Tuhan itu sudah menetapkan, seharusnya kita sudah punya destiny yang sudah Tuhan tulis dalam kitab kehidupan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak terkalahkan, orang-orang yang tidak terhentikan, ya Kak Indra ya. Nah, cuman seringkali memang dalam kehidupan ini yang seperti Kak Indra tadi sampaikan, bahwa iblis itu punya begitu banyak siasat dan cara untuk menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi pastikan teman-teman saat ini, di saat Kak Indra tadi sudah menyampaikan sebuah materi terkait dengan unstoppable generation, kita kembali di refresh, kita kembali diingatkan bahwa ayo dong kembali bahwa setiap kita ini sudah punya destiny yang baik, gitu tuh, ya kan? Kalaupun mungkin saat ini kalian berkata bahwa kok saya udah melakukan suatu kesalahan yang fatal, gitu kan? Rasanya saya udah nggak berkenan nih di hadapan Tuhan, gitu kan? Pasti Tuhan punya cara lagi, Kak Indra, untuk mengembalikan kita kepada destiny yang sesungguhnya. Tapi yang jadi masalah adalah kitanya mau atau tidak, gitu ya Kak ya? Ini kayak GPS nih. Kita mau ke tempat mana kan dikasih tau jalannya. Kadang ketika belokannya belum nyampe itu ada jalan lain nih yang kita lihat kayaknya lebih cepet nih. Nah, kita nggak ngikutin GPS kan. Kalau GPS itu kan kalau misalnya kita udah nggak ngikutin jalan dia kan akan di refresh rute yang baru. Ya itulah Tuhan. Dengan tujuan yang sama ya. Betul, ya itulah Tuhan yang tadi kayak Anda bilang. Tuhan tuh akan merefresh kita. Yang penting kita nyampe di tujuan yang sama. Yaitu kerajaan surga. Mau kamu senakal apapun hari-hari ini, mau kamu lagi jauh-jauhnya sama Tuhan hari-hari ini, hey, ingat tujuannya sama. Saya dan teman-teman semua yang mungkin lagi jauh sama Tuhan, tujuannya sama, kembali ke surga. Kalian mungkin hari ini lagi nempuh jalan yang lain, bukan jalan yang Tuhan tentuin. Tapi gue percaya suatu saat Tuhan akan merefresh jalan itu dan membuat kalian
balik kepada Tuhan. Ya. Caranya gimana? Ya is on you, balik kepada diri kalian sendiri. Ada Tuhan menyediakan fasilitas berupa ibadah KKR tanggal 1 Oktober. Pilihannya mau datang atau enggak, mau diambil atau enggak itu. Kalau kalian memilih, oh kak saya mau datang, berarti kalian sudah memilih untuk mau hidup lagi ada di dalam jalan Tuhan. Kalau kalian udahlah ibadahnya lama dari jam 3 sampai jam berapa coba, pegel-pegelin ya kan, ya berarti kalian memilih untuk kalian membiarkan iblis menggerogoti hidup kalian. Jadi hari ini teman-teman, saya mau berbagi 3 syarat ya untuk kita jadi unstoppable generation ya. Kita back ke Ibranian tadi, ayat yang pertama ada kalimat yang berkata di bagian terakhir, di bagian kedua, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Menanggalkan semua beban dan dosa, inilah syarat yang pertama untuk kita jadi unstoppable generation. Sama ketika orang mau lomba lari, kan gak mungkin dong dia bawa tas. Orang yang mau naik gunung, ketika dia udah sampai di pos keberapa, dia mau naik gunung, semua ransel, semua bawaan ditinggal di tenda. Gak mungkin kamu mau naik gunung nyampe ke puncak dengan bawa ransel, bawa segala macam, akan lebih berat medannya. Bawa diri aja berat, apalagi bawa barang-barang yang lain, ya kan? Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Ini adalah syarat untuk kita jadi unstoppable generation. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau diubahkan, berarti kita harus mengaku dosa. Berarti kita harus istilahnya mau mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Gimana Tuhan mau pulihkan kalau kita nggak terbuka, teman-teman? Ya kalian tahu. Gimana kita mau dipulihkan kalau kita aja masih malu-malu dan sembunyi-sembunyi dari Tuhan? Tidak mengakui ya. Ya, itu harus mengakui. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kalian bisa baca buat kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini simpel nih ayat ini. Lu ngaku dosa, Tuhan akan menyucikan dosa-dosa kita. Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, asalkan kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kan sekarang tuh banyak lagu-lagu yang tentang hal ini kan, lagu pilihanku, jika aku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan. Simple teman-teman. Kalau teman-teman mau istilahnya dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, ya lakukan itu lebih dahulu buat Tuhan. Berani mengaku dosa Tuhan, hari ini aku habis buat dosa, aku habis buat kesalahan, ya kan, ampuni aku si Tuhan. Sekarang kalau kitanya nggak datang ke Tuhan, ya saya tahu Tuhan itu sumber segala tahu, dia adalah sumber dari segalanya. Tapi Tuhan tuh nunggu action dari kita untuk kita mau mengaku itu yang Tuhan pengen. Mungkin tanpa kita ngaku juga Tuhan udah tahu kalau kita dosa. Tapi Tuhan tuh pengen kita tuh ngaku supaya kita bisa komunikasi sama Tuhan. Itu salah satu bentuk kejujuran. Yes, ya? Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan pengen dari hidup kita. Jangan diem-diem baik gitu tuh. Jangan diem-diem aja. Tapi ya Tuhan pengen kita datang ke Tuhan, ngaku dosa dan minta maaf. Jangan malu buat kita mengaku dosa. Toh lu nggak ngaku pun juga mata Tuhan tuh melihat apa yang kita perbuat. Jadi hari ini saat yang pertama, tanggalkan semua beban dan dosa supaya hidup kita ini lebih enteng. Bajana kita dibersihkan, wadah kita dibersihkan dan digantikan dengan semua yang berasal dari Tuhan. Saat yang pertama, tanggalkan semua beban dan dosa. Lalu yang kedua, saat yang kedua, balik ke ayat yang kedua, ada kalimat yang dikatakan, mari lakukan dengan mata yang tertuju
kepada Tuhan, ya. Ayat yang kedua, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhan pengen kita supaya stay focus and connected. Fokus dan punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Dengan kata lain, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jaga relationshipmu dengan Tuhan. Pacar aja bisa kalian jaga, masa Tuhan gak bisa kalian jaga gitu kan. Jangan kita asik dengan di dunia ini tapi kita lupa gak bisa asik dengan Tuhan. Kita gak bisa, istilahnya kita bisa ngelakuin segala hal untuk pacar kita mungkin. Masa kita gak bisa ngelakuin itu buat Tuhan kita yang udah memberkati kita dalam segala hal. Jadi hari ini teman-teman, saat yang kedua, mari lakukan dengan mata yang tertuju. Stay focused and connected, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Lukas pasal yang ke-11 ayat 34 sampai ayat 36. Dikatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Fokus, fokus, dan fokus. Itu kadang yang kurang dari setiap anak-anak muda. Ya, itu kadang yang mungkin hilang dari anak-anak muda pada masa-masa ini. Lakukan dengan mata yang tertuju sama Tuhan. Apapun itu, perbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita fokus ke yang lain. Jangan kita istilahnya mikirin urusan orang lain padahal urusan kita aja belum kelar gitu kan. Tapi ayo, selain tadi yang pertama dikatakan menanggalkan semua beban dan dosa, yang kedua adalah after that adalah mari lakukan itu semua dengan mata yang tertuju sama Tuhan. Pastikan kamu adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Ya, jadi ayo lakukan hanya untuk nama Tuhan. Kadang kita ini kecewa karena kita melihat manusianya. Manusia sebaik apa itu kadang bisa bikin kita jadi kecewa teman-teman, dalam segala hal. Makanya nobody's perfect in the world. Yang perfect itu cuma Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita. Jadi ayo, poin yang kedua, saat yang kedua, lakukan dengan mata yang tertuju sama Tuhan. Amin. Ya. Lalu yang ketiga, teman-teman, di ayat 3 berkata, ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berusaha. Dikatakan supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ketika kita menanggalkan semua beban, kita fokus, kita lakukan untuk nama Tuhan, maka yang ketiga adalah setelah 2 poin itu dikatakan supaya kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Putus asa itu adalah makanan buat setiap anak-anak muda masa-masa ini. Dengan semua generasi yang ada, dengan semua pegawai yang ada, mungkin gak keterima di univ ini yang dia mau, mungkin dia mau apa nggak terkabul, itu bikin orang jadi putus asa. Kalau udah putus asa jadi frustasi. Kalau udah frustasi jadinya marah, emosi, dendam, sampai ke ubun-ubun gitu kan. Makanya ayo, yang ketiga, setelah 2 poin tadi, yang ketiga supaya kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Be strong and never give up, ya. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Mungkin kalau ada ayat ini anak-anak muda ini mungkin agak seneng ya. 2 Tawarikh 15 ayat 7, kalian bisa baca bagi kita semua. 2 Tawarikh 15 ayat yang ya. ke-7.
Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dikatakan, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang akan Tuhan beri. Ingat, fokusnya jangan ke berkatnya dahulu. Fokusnya adalah kepada siapa yang memberi berkat dalam hidup kita. Ya, ada upah, ada bonus dari Tuhan yang akan Tuhan kasih, ya. Ketika kita mau terus maju dan tidak menyerah, ya Tuhan akan melihat semuanya. Tuhan akan kasih bonus buat kita, Tuhan akan kasih sesuatu hal yang baik buat kita. Asalkan ya, jangan kita lemas dan putus asa. Never give up. Ada upah atau hasil ketika kita terus maju dan tidak menyerah. Oke. Jadi teman-teman, saat ini kita boleh kembali diingatkan ya, bahwa mari kembali kepada panggilan kita yang sesungguhnya sebagai generasi yang tidak terkalahkan, generasi yang tidak terhentikan, unstoppable generation. Milikilah yang pertama adalah tadi Kak Indra sudah berikan 3 syarat ya, sudah dijelaskan. Yang pertama, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Karena apa? Beban dan dosa inilah yang merintangi kita untuk kita boleh mencapai destiny kita dengan kuat. Kalau kita tidak menanggalkan beban dan dosa ini, ya rasanya nggak mungkin ya Kak, kita bisa menjadi unstoppable generation. Kemudian yang kedua, mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Yaitu artinya kita memiliki fokus pandangan dan juga hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan pastikan bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita tinggal di dalam terang, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak terhentikan. Kemudian yang ketiga adalah jangan menjadi lemah dan putus asa. Dimana tadi Kak Indra sudah katakan bahwa poin ini, lemah dan putus asa ini menjadi salah satu serangan iblis yang hari-hari ini sangat banyak diluncurkan untuk anak-anak muda. Jadi sadarilah teman-teman bahwa musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum ya, dan dia siap menelan siapa yang bisa ditelannya. Dan kita harus sadari kondisi itu supaya apa? Supaya kita tidak dimangsa oleh musuh kita. Makanya kenapa kita harus on position di dalam Tuhan. Nah, supaya kita siap, nggak lengah dan kuat. Yes. Jangan sampai kita lengah. Kalau lengah tadi kita bilang akan diterkam oleh singa gitu kan. Makanya hari ini jangan kita jadi anak-anak muda yang pongo, yang nggak tahu apa-apa. Tapi on position di dalam Tuhan supaya kalian tuh berdiri teguh dengan iman yang kuat, percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Ya. Gitu. Oke. Dan satu hal Kak Indra, percayalah teman-teman, kalau mungkin kalian saat ini merasa masih baik-baik aja, meskipun gua nggak ke gereja, it's okay gitu kan, semua fine-fine aja. Percayalah akan ada saatnya dimana kita jauh dari Tuhan. Di saat itulah kita akan menemukan sebuah kebuntuan. Betul. Nanti kan itu apa yang lu tabur ya lu tuai. Iya. Kalau lu menabur kemalasan untuk datang gereja, ya lu akan menuai itu. Ya. Ada waktunya nanti, karena saya juga udah pernah ngalamin itu. Betul. Jadi apa yang kalian tuh bilang tuh bukan nakut-nakutin, bukan itu fakta. Sekedar skrip yang kita mungkin orang kira nih dibuat-buat nih oleh Kak Indra, enggak. Karena kita pengalaman ya Kak. Itu karena kita udah mengalami ya. Ketika lu jauh, ketika lu nggak siap dan lu menabur hal yang sia-sia gitu kan. Ya, lo akan menuai juga sia-sia apa yang juga lo tabur gitu. Jadi itu 3 syarat ya untuk jadi unstoppable generation. Yang bisa saya bagi buat teman-teman pada pagi hari ini, supaya kalian bisa ngerti apa yang harus kalian pilih, apa yang harus kalian perbuat untuk kalian bisa jadi unstoppable generation, soul generation, generasi yang tidak terhentikan. Ya, lebih lengkap ya nanti Selasa. Tanggal 1 ya. Oke, Kak Indra, terima kasih banyak nih siang hari ini sudah berbagi buat kita semua terkait dengan ini baru kudapannya ya, terkait dengan unstoppable generation ya. Makanan pembuka nih. Makanan pembuka. Nanti makanan beratnya teman-teman bisa hadir hari Selasa tanggal 1 Oktober di Gedung Gracia lantai 1 jam 3 sore ya. Nanti ada Kak Indra di sana. Betul. Bersama dengan
teman-teman yang lain. Yang lainnya. Kak Indra boleh tutup dalam doa, Kak? Yuk, Oke. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik kami sudah menerima, mendengar sebagian dari firman-Mu untuk kami dipersiapkan menjadi unstoppable generation, generasi Yoel. Tuhan, kami percaya Bapa, inilah yang Tuhan mau bagi hidup setiap kami, untuk kami anak-anak muda bangkit pada saat-saat ini Tuhan. Buat kami Tuhan bangkit dari tidur kami, buat kami bangkit dari semua apa Tuhan yang mungkin menggerogoti hidup kami. Biar kami tetap on fire kepadamu Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, Kau juga yang menyiapkan kami untuk kami menyongsong hari yang baik itu, untuk kami boleh mengerti, menerima semua hal yang baik sebelum kami dilantik, sebelum kami menjadi generasi Yoel yang tidak terhentikan. Tuhan, kami percaya Bapa, biar kami Tuhan boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kau yang berkati kesehatan kami, gak ada satupun yang sakit di antara kami. Kalaupun ada, Kau yang sembuhkan dengan segera Tuhan, sehingga kami semua boleh mengalami semua kondisi tubuh yang sehat dan fit. Tuhan, kami berdoa buat Radio Suara Gracia, mari Tuhan Kau yang pakai dengan sangat ajaib semua kru yang ada, untuk semua apa yang sedang diperbuat Kau buat semua jadi berhasil. Kami percaya Bapa, Radio Suara Gracia akan tegak berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya Tuhan. Kami berdoa buat semua anak-anakmu yang mungkin sedang dalam pergumulan hidup hari-hari ini. Hamba berdoa Engkau Bapa yang akan membuka jalan di depan setiap kami. Engkau Bapa yang akan mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya Bapa, mari Tuhan, biar Tuhan sendiri yang men-take over kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar dari hari ini sampai Tuhan yang kedua kali, kami percaya ada penyertaan Tuhan yang nyata dan sempurna di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan-Nya bagi nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Kak Indra. Siap. Sudah berbagi. Kita ketemu lagi di bulan depan, Bulan ya, depan. dengan materi yang lebih dahsyat lagi. Yes. Oke teman-teman, terima kasih juga buat kalian yang saat ini sudah mendengarkan lewat on air, yang live TikTok juga ya, semoga diberkati semuanya. Dan buat kalian juga yang ingin mendengarkan ulang materi yang sudah disampaikan oleh Kak Indra saat ini, kalian bisa mendengarkan di YouTube channel Suara Gracia. Nanti kami akan hadirkan, kami akan upload ya videonya secara visual juga, kalian bisa menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati.